Shalom, saat ini kita akan bertemu lagi dalam pertemuan 4 mata kuliah studi agama-agama. Hari ini topik yang akan kita bahas tentang nasionalisme. Harap adik-adik semua mahasiswa mengikuti pembelajaran dalam materi yang ada di YouTube ini dari awal sampai selesai. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara untuk mewujudkan suatu identitas bersama sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme dalam masyarakat modern. Fungsi negara yakni seseorang mencari ketenangan dan kedamaian. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ingin mencari ketenangan, kedamaian, kerukunan. Karena itu sikap nasionalisme sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan setiap hari. Keanggotaan seseorang dari sebuah bangsa merupakan suatu kondisi di dalam dunia modern ini yang memiliki dua kekuatan. Kekuatan lokal, ya, di mana kita hidup berada, yakni di daerah kita masing-masing, namun juga kekuatan nasional. Nasional dalam hal ini menyatukan masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda juga ideologi, namun kita disatukan dalam bingkai Pancasila. Ini menjadi penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk menanamkan sikap nasionalis, ya, menanamkan sikap membela negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjauhi tindakan yang tidak sesuai seperti perpecahan, radikalisme, dan bersikap eksklusif. Karena itu penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk selalu menumbuhkan sikap nasionalisme, ya, paham ini dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk dalam pembahasan nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan warga Indonesia terhadap bangsa dan tanah air berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Benar ya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, ya, baik mahasiswa maupun dosen, kita harus menanamkan nasionalisme ini sebagai jati diri kita dan menjadi ideologi berbangsa dan bernegara. Para pejuang pendiri bangsa telah melakukan yang terbaik bagi negara ini untuk menanamkan suatu jiwa nasionalisme demi kedaulatan keutuhan negara. Karena itu muncul 4 pilar yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yakni pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar ini akan kita lakukan, ya, mewujudkan cita-cita bangsa
bernegara ini melalui ideologi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Mari kita sebagai mahasiswa dosen menjadi orang yang nasionalis di semua ranah kehidupan. Adapun nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Pertama, cinta tanah air. Mengapa disebut cinta tanah air? Ya, karena kita hidup di tanah yang merupakan alam kekayaan yang begitu luar biasa. Tanah yang subur, air yang jernih, dan udara yang segar. Itulah yang diberikan Ibu Pertiwi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia termasuk kita. Itu penting bahwa kita mencintai tanah air ini sebagai sahabat, sebagai ibu, sebagai keluarga kita. Kedua, tidak diskriminatif. Di sini kita tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang mencela, bahkan melakukan sikap tidak terpuji, tidak terpandang di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap teman kita yang tidak, misalnya, yang tidak membuat tugas. Sebaliknya kita menolong, menopang teman kita yang tidak buat tugas itu untuk membuat tugas dan bisa selesai dalam pembelajaran kali ini. Tidak diskriminatif juga, tidak pilih kasih. Jangan kita memilih kasih kita, saya lebih suka dosen A daripada dosen B. Karena itu saya mau ikut kuliah di dosen A. Dosen B saya tidak mau hadir-hadir. Nah, kita juga sebagai mahasiswa jangan pilih-pilih seperti itu. Akhirnya akan merugi, ya. Dan kita akan merasa sebentar, bukan dosen ya, tapi mahasiswa yang akan rugi sendiri karena semuanya kembali kepada mahasiswa itu. Ya, dia dapat ilmu, dia dapat nilai, nah untuk kebaikan dari mahasiswa. Kemudian sikap ketiga, tenggang rasa. Tenggang rasa juga ini diperlukan dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama di mana kita bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Membela kebenaran. Penting juga kita sebagai pemuda, sebagai aset-aset bangsa ini membela kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan kita membela kebenaran dari pihak kita sendiri. Karena kebenaran ini tidak absolut. Benar di A belum tentu benar di B. Oleh sebab itu penting bahwa kebenaran ini berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Rela berkorban, kita juga harus rela berkorban kepada orang lain. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri dan kita mengabaikan, kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, rela berkorban ini sangat penting bagi kita. Demi kepentingan bersama, betul ya, demi kepentingan bersama, bukan untuk sekelompok orang atau bukan untuk diri sendiri. Karena kita hidup di dunia ini ya dengan orang lain, bukan kita hidup di dunia ini hanya sendiri saja. Oleh sebab itu muncul istilah manusia adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial maka kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau di atas kepentingan pribadi. Disiplin ini penting, apalagi kita sebagai mahasiswa. Ya, kita harus disiplin mengikuti pembelajaran. Kalau kuliah disampaikan hari Kamis jam 10 pagi, maka kita mahasiswa
juga harus disiplin. Sebelum jam 10 kita sudah hadir masuk di Google Meet. Nah, itu disiplin sangat penting. Menghormati pendapat atau demokrasi. Nah, menghormati pendapat ini juga kita harus menghormati satu dengan yang lain, dan kita juga tidak boleh meremehkan dan tidak boleh memaksa pendapat kita yang paling utama, yang paling unggul dibandingkan dengan pendapat orang lain. Menghormati, menghargai pendapat orang lain ini bagian dari bentuk demokrasi. Terakhir, musyawarah. Musyawarah ini sesuai dengan kesepakatan bersama, konsensus bersama. Tidak boleh kalau kita sebagai mahasiswa hanya kepentingan sepihak, tapi juga harus kepentingan bersama. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ini penting ya. Jangan kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, apalagi kita banyak suku ya. Banyak suku, banyak dari tempat yang berbeda, karena itu logat, bahasa mempengaruhi. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar sangat penting. Berbicara dengan orang lain sehingga tidak terjadi miscommunication. Oke, demikianlah nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus tertanam sebagai bangsa Indonesia, termasuk kita sebagai generasi muda. Sekarang kita masuk dalam tugas. Harap perhatikan ya semua mahasiswa. Buatlah video yang berisi pesan memperkuat sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi video satu badan, ada wajah, ada suara, ada gambar ya, video. Nah, video ini dikirim di Google Classroom, dan video terbaik mahasiswa akan dimasukkan ke dalam channel YouTube MEM ini. Jadi sekali lagi, semua mahasiswa wajib membuat tugas mandiri ini, karena ini menjadi tugas mandiri. Kalau tidak buat, berarti tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas mandiri. Harap membuat tugas mandiri, dikirim di Google Classroom. Deadline-nya sesuai dengan jadwal mata kuliah, ya, di masing-masing kelas. Kalau ini hari Selasa, berarti hari Selasa deadline-nya, atau hari Jumat berarti hari Jumat deadline pengumpulan video yang berisi pesan-pesan memperkuat sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Oke, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.